Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati. Di sini saya akan membahas isu gizi mengenai permasalahan anak pendek atau stunting dan intervensi penanggulangan stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Masalah anak pendek atau stunting merupakan salah satu permasalahan gizi yang dihadapi di dunia, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. Nah, stunting ini di mana tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusianya. Stunting juga merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama pada masa kehamilan hingga usia 24 bulan. Nah, stunting ini dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan akan baru nampak ketika anak tersebut berusia 2 tahun. Stunting juga menjadi permasalahan gizi karena berhubungan dengan meningkatnya resiko kesakitan, kematian, dan hambatan baik pada pertumbuhan motorik maupun mental anak. Adapun efek dari stunting ada dua, yaitu efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Yang pertama, efek jangka pendek stunting dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak, gangguan metabolisme tubuh, dan gangguan pertumbuhan fisik. Sedangkan stunting dalam jangka panjang dapat menyebabkan penurunan kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh, serta meningkatnya resiko terjadinya penyakit seperti diabetes, jantung, dan stroke. Adapun penyebab dari stunting, yang pertama anemia pada ibu hamil, yang kedua KEK, kurang energi kronik pada ibu hamil, yang ketiga penyakit infeksi, dan yang keempat rendahnya akses terhadap makanan bergizi. Anemia pada ibu hamil seringkali dijumpai pada masa kehamilan dikarenakan zat makanan yang dibutuhkan bertambah dan terjadinya perubahan-perubahan dalam darah dan sumsum tulang. Akibat anemia pada janin adalah hambatan pada pertumbuhan, bayi lahir prematur, bayi lahir dengan berat badan rendah, serta cadangan zat besi berkurang. Sedangkan anemia pada ibu hamil dapat menyebabkan komplikasi, gangguan persalinan, dan dapat berbahaya pada kondisi lain seperti pingsan, bahkan sampai kematian. Oleh karena itu, secara tidak langsung, anemia dapat menyebabkan kejadian stunting pada anak. Yang kedua, KEK, kurang energi kronik pada ibu hamil. Kurang energi kronik merupakan keadaan di mana kekurangan energi protein dalam jangka waktu yang lama. Untuk mengetahui status KEK pada ibu hamil, dapat dilakukan pengukuran lila atau pengukuran lingkar lengan atas, di mana nilai lila normal berada pada 23,5 cm. Apabila kurang dari 23,5 cm, maka ibu tersebut dikatakan KEK atau kurang energi kronis. Kekurangan energi secara kronis menyebabkan kurangnya cadangan zat gizi yang dibutuhkan bayi dalam kandungan, sehingga dapat menyebabkan terjadinya gangguan baik pada pertumbuhan maupun perkembangannya. Ibu hamil yang mengalami KEK atau kurang energi kronik mengakibatkan baik kekurangan zat gizi saat masih dalam kandungan, sehingga mengakibatkan anak lahir dengan panjang tubuh pendek dan berat badan lahir rendah. Dan ini menjadi pemicu kejadian stunting pada balita. Yang ketiga, penyakit infeksi, di mana penyakit infeksi berhubungan dengan kejadian stunting pada anak. Masalah kesehatan yang sering terjadi pada anak yakni diare, infeksi saluran pernapasan atas, cacingan, dan berbagai jenis penyakit infeksi lainnya. Apabila penyakit infeksi tersebut terjadi secara berulang, akan menyebabkan imunitas anak menurun dan bekerja secara tidak maksimal. Saat imunitas anak tidak berfungsi dengan baik,
maka resiko terkena berbagai gangguan kesehatan termasuk stunting menjadi lebih tinggi karena stunting ini adalah penyakit rentang menyerang anak. Yang keempat, rendahnya akses terhadap makanan bergizi. Rendahnya akses terhadap makanan dengan nilai gizi tinggi dan menu makanan yang tidak seimbang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak dan meningkatkan risiko stunting. Hal ini dikarenakan ibu kurang pengetahuan atau kurang mengerti mengenai konsep gizi sebelum, saat, dan setelah melahirkan. Selanjutnya, intervensi pemerintah dalam penanggulangan stunting ada dua, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas dan Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu, di mana intervensi gizi spesifik ini pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan seperti imunisasi, pemberian makanan tambahan pada balita dan ibu hamil, memonitoring pertumbuhan balita di posyandu, serta melakukan promosi ASI eksklusif. Nah, intervensi gizi spesifik ini lebih difokuskan kepada kelompok 1000 hari pertama kehidupan karena penanggulangan stunting yang efektif ini berada di 1000 hari pertama kehidupan, di mana periode emas di 1000 hari pertama kehidupan untuk memperbaiki tumbuh kembang anak secara optimal. Sedangkan intervensi gizi sensitif dilakukan oleh sektor lain di luar kesehatan seperti Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana intervensi gizi sensitif ini pada umumnya ditujukan kepada masyarakat umum seperti penyediaan air bersih, sarana sanitasi, dan penanggulangan berbagai program kemiskinan serta ketahanan pangan dan gizi.